Assalamualaikum teman-teman. Halo, kembali lagi dengan saya Alia Zalianti dengan NIM 22050766053 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Mula Warman. Pada video sebelumnya, saya sudah membahas materi hakikat folklore. Dan sekarang, di video kali ini, saya akan membahas materi folklore lisan. Sebelum itu, kita mengingat kembali yuk materi apa saja yang ada di video sebelumnya. Materi yang ada di video sebelumnya adalah hakikat folklore. Folklore merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang perlu diteliti dan dikembangkan agar hasil budaya terdahulu tidak hilang. Folklore secara etimologi berasal dari dua kata bahasa Inggris, yaitu folk dan lore. Kata folk artinya sekelompok orang atau kolektif, sedangkan kata lore artinya tradisi atau turun-temurun. Menurut Danani Jaja, folklore yaitu suatu tradisi atau budaya dari suatu kolektif yang telah diwariskan secara turun-temurun, baik secara lisan maupun dengan alat bantu pengingat. Sedangkan menurut Alan Dundes, kata folk yaitu suatu kolektif yang memiliki kesamaan fisik seperti warna kulit, rambut, pendidikan, mata pencaharian, dan agama. Jenis-jenis folklore. Folklore lisan adalah folklore yang bentuknya murni lisan. Bentuk-bentuk genre folklore ini antara lain mencakupi yang pertama, bahasa rakyat. Bahasa rakyat dalam bahasa Inggris dipadankan dengan folk speech, dan dalam bahasa Indonesia lebih tepatnya tuturan masyarakat atau tuturan sekelompok orang berbicara tentang orang yang sangat banyak kriterianya. Biasanya berdasarkan suku, wilayah, profesi, pekerjaan, agama, dan lain-lain. Berdasarkan sukunya, setiap suku di Indonesia mempunyai bahasa dan budayanya masing-masing, sehingga mereka mempunyai logat julukan, pangkat tradisional, dan titel kebangsawanan masing-masing pula. Pada bahasa Sunda, ada logat yang khas yang tidak akan cocok kalau digunakan pada bahasa lain. Begitu juga bahasa Jawa, Batak, Sasak, dan lain-lain. Yang kedua, ungkapan tradisional. Folklore merupakan ungkapan tradisional yang meskipun hanya seseorang yang biasanya menggunakannya, tetapi tetap milik bersama, yaitu folknya. Pewaris folklore. Ungkapan tradisional dibagi dua, yakni pewaris aktif dan pewaris pasif. Pewaris aktif adalah orang yang mempunyai ungkapan tradisional selain untuk dipakai sendiri, juga mempunyai keinginan menyebarkan kepada orang lain. Pewaris ungkapan tradisional pasif adalah orang yang mempunyai ungkapan tersebut tetapi hanya digunakan sendiri dengan tidak mempunyai keinginan untuk menyebarkan atau menurunkannya kepada orang lain. Yang ketiga, pertanyaan tradisional. Pertanyaan tradisional yang lebih dikenal dengan istilah teka-teki atau dalam bahasa Sunda tata rucingan sudah ada sejak zaman dahulu dan pewarisannya secara leluhur, sehingga pertanyaan tradisional tergolong pada folklore. Permainan ini berfungsi untuk menguji kecerdasan dan pengetahuan lawannya. Hal itu karena untuk menjawab pertanyaan teka-teki diperlukan proses berpikir dengan memaknai metafor-metafor yang ada dalam pertanyaan, menggunakan pengetahuan sesuai apa yang ditanyakan, dan ada yang sudah tahu dari orang-orang sebelumnya secara turun-temurun. Yang keempat, puisi rakyat. Sajak atau puisi rakyat adalah kesusastraan rakyat yang sudah tertentu. Bentuknya biasanya terjadi pada beberapa deret kalimat. Ada yang berdasarkan mantra, ada yang berdasarkan panjang pendek suku kata, lemah tekanan suara, atau hanya berdasarkan irama. Puisi rakyat dapat berbentuk macam-macam, antara lain dapat berbentuk ungkapan tradisional atau peribahasa. Kelima, cerita rakyat. Mite adalah cerita prosa rakyat yang dianggap benar-benar terjadi serta dianggap suci oleh yang mempunyai cerita. Mite ditokohi oleh para dewa atau makhluk setengah dewa. Peristiwa terjadi di dunia lain atau di dunia yang bukan seperti yang kita kenal sekarang, dan terjadi pada masa lampau. Sedangkan legenda adalah prosa rakyat yang mempunyai ciri-ciri yang mirip dengan mite, yaitu dianggap pernah benar-benar terjadi, tetapi tidak dianggap suci. Sebaliknya,
Dongeng adalah prosa rakyat yang tidak dianggap benar-benar terjadi oleh yang empunya cerita, dan dongeng tidak terikat oleh waktu maupun tempat. Yang keenam, nyanyian rakyat. Nyanyian rakyat adalah lagu-lagu peninggalan zaman dahulu yang sudah tidak diketahui lagi penciptanya dan biasanya dinyanyikan oleh rakyat, anak-anak etnis tertentu di waktu senggang, dan pewarisannya turun-temurun secara leluhur dari generasi ke generasi. Sekian materi di video kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, sampai jumpa lagi.